Sini Wi, udah mulai panas. Iya Tante, lagi seru nih. Tamannya bagus banget nih Tante. Aku sampai dari tadi asik banget nih guntinginnya yang udah pada jelek. Tapi susah nggak sih Tante sebenarnya kalau buat ngerawat taman seindah ini nih? Sebetulnya nggak juga sih ya. Kalau kayak musim panas gini, yang penting harus disiram sehari sekali. Tapi kalau udah musim hujan, nggak usah juga sih. Itu doang? Itu aja. Wah, ini tips nih sahabat rumah impian. Jadi kayaknya sekarang udah bukan khayalan lagi ya, kita punya taman di rumah bisa seindah ini dan ngerawatnya pun juga nggak seribet yang kita pikirin. Tapi kalau aku lihat ya Tante ya, ini rumah Tante ini kayaknya temanya nih konsep modern etnik ya. Ini kenapa nih Tante tertarik untuk ngambil modern etnik nih? Saya tuh punya rumah satu lagi di Jakarta dan di sana konsepnya udah minimalis. Jadi saya mau tuh di sini beda gitu ya. Kenapa ada etniknya? Karena ada batiknya, ada wayangnya. Dari sini juga udah kelihatan nih, jadi makin penasaran nih sahabat rumah impian. Sebenarnya gimana sih mempercantik hunian dengan tema modern etnik? Boleh dilihat Tante? Boleh banget, yuk. Ayo, kita ke dalam. Membangun rumah kedua tentu saja menjadi opsi bagi siapa saja yang merasa penat dengan kehidupan dan hiruk-pikuk perkotaan. Mengambil konsep modern etnik, rumah dengan luas kurang lebih 600 meter persegi ini memberikan kesan hunian tradisional yang disuguhkan dengan material dan balutan modern. Suasana pegunungan juga membuat penghuni rumah bisa lebih mendekatkan diri pada alam. Oleh karenanya, konsep modern etnik ini kental dengan nuansa natural. Rumah saya di Jakarta itu sama sekali nggak ada halamannya. Makanya almarhum suami saya itu pengen punya rumah yang ada halaman. Makanya dia cari rumahnya nggak terlalu besar, tapi halamannya besar. Jadi dia bisa berkebun di situ. Memiliki kesibukan berwira swasta di tengah ibu kota, wanita yang akrab disapa Rita ini biasanya meluangkan waktu berakhir pekan untuk bersantai bersama sanak saudara atau menghabiskan waktu seharian penuh dengan anak sematawayangnya Kayla di hunian keduanya yang menghadirkan suasana villa ini. Tak perlu jauh-jauh berlibur, hanya perlu berkendara kurang lebih 1 atau 2 jam untuk mencapai hunian kedua mereka yang berada di daerah Bogor. Itu pun kalau nggak macet ya, sahabat rumah impian. Tapi merelakan waktu bermacet-macetan di jalan akan terobati sesampainya di rumah dengan suasana yang begitu tenang. Sebetulnya yang suka konsep modern etnik itu adalah almarhum suami saya. Kita punya rumah kita yang satu lagi di Jakarta, itu konsepnya minimalis banget. Makanya dia mau di sini yang beda dengan yang satu lagi. Kebanyakan sih almarhum suami saya tuh dia beli dulu. Dia browsing di internet, lalu dia telepon, dia pesan, dan biasanya si perajin langsung bikin sesuai dengan pesanan kita. Lalu 2 minggu saya udah bisa terima barang. Saya paling suka kamar tidur saya. Saya suka semuanya, dari backdropnya, dari kain batiknya, dari lampu kamar tidurnya, semua saya suka. Paling yang saya lakukan di kamar tidur paling sering nonton TV sama kadang ngerjain kerjaan dengan laptop saya. Membangun hunian bernuansa etnik tentu bukan hanya sekedar untuk nilai seni dan desain, namun sekaligus untuk melestarikan kebudayaan lokal asli Indonesia. Konsep itulah yang coba diwujudkan dari hunian satu ini. Lihat saja, dari mulai pintu masuk, sebuah pintu ala gebyok tradisional tampil menonjol, mengarahkan siapapun yang datang untuk masuk lebih dalam, meniti jalan setapak dengan taman di sekelilingnya. Hal lain yang cukup mencuri perhatian dari tampak depan masa bangunan adalah sebuah ruangan ekstensi yang ternyata diperuntukkan sebagai tempat ibadah dengan nuansa kayu dan emas. Ruangan yang tidak terlalu besar ini begitu cantik dengan detail ornamen etnik.
Selain ruang ibadah yang terpisah dari bangunan utama, rooftop yang letaknya di samping ruang ibadah juga dimanfaatkan untuk area bersantai, lengkap dengan ayunan yang dapat menambah betah kegiatan bersantai penghuni. Karena rumah ini berkonsep villa, maka tak heran jika porsi taman lebih luas daripada total keseluruhan luas lahan. Tampak dari 3 sisi rumah ini dikelilingi oleh taman, yakni bagian depan, samping, dan juga belakang. Untuk urusan taman, pemilik rumah yang senang bercocok tanam ternyata ikut andil dalam penataan landscapingnya. Wah, seru sekali ya, bisa nongkrong di 3 area taman yang berbeda dan masih terhubung satu sama lain. Pemilik rumah bisa memilih bersantai di 3 area taman, dengan beberapa kursi yang melengkapi saat-saat bercengkrama bersama keluarga. Taman belakang atau backyard juga bisa diakses dari area komunal dalam rumah dan juga bisa diakses langsung dari area taman samping dengan melewati sebuah pintu ala gebyok. Masuk ke area dalam rumah yuk. Tapi sebelum masuk rumah ada yang unik dan keren nih, yakni pintu masuk yang terinspirasi dari model Masjid Nabawi di Madinah dengan material kombinasi kayu jati dan kuningan. Terlihat elegan ya, dengan konsep gold yang ditonjolkan. Dan ternyata tak hanya pintu utama saja yang keren. Ketika pintu dibuka, siapapun yang datang akan merasa takjub dan teralihkan perhatiannya pada panel geometrik yang memperlihatkan efek 3 dimensi jika terkena cahaya. Konsep foyer yang tak terlalu luas dan berlebihan yang menghubungkan ke area komunal di sebelah kanan dan area beristirahat di sebelah kiri. Masuk ke area living room, bener-bener sejuk banget udaranya dan kayaknya bawaannya pengen istirahat terus. Ini Tante gimana caranya nih bikin ruangan ini nih khususnya ya lebih sejuk gitu Tante? Ini sejuk soalnya ceilingnya dibikin tinggi. Sebetulnya sih tadi ceilingnya kan flat, tapi terus saya buka, lalu ceilingnya di cover dengan vinil, sehingga tuh kalau ceiling tinggi itu udara yang di bawah tuh naik ke atas dan di bawah jadi lebih sejuk. Oh itu rahasianya, jadi nggak perlu yang namanya AC gitu, nggak perlu ya Tante ya. Wah ini tips juga nih sahabat rumah impian, jadi buat Anda yang pengen rumahnya lebih adem, sejuk, nah salah satunya adalah meninggikan nih yang namanya ceiling. Menarik. Makanya nih si Kela dia paling suka duduk di sini. Iya ya, bisa santai lama ya. Semakin masuk ke dalam, semakin terasa ya kesan elegannya. Hal itu terlihat dari pemilihan material dan warna dari interior. Warna coklat yang hangat dipadukan dengan beberapa ornamen berwarna emas. Beberapa aksen partisi kayu dengan bentuk kotak-kotak juga nampak menghiasi area komunal di bagian penataan rak televisi dan juga beberapa bagian jendela yang membuat desain rumah ini tidak terlihat monoton. Begitu terasa ekletik dan membuat betah berlama-lama di rumah. Desain rumah modern ini sanggup mengefisienkan ruang yang dapat membangun koneksi antar ruang tanpa sekat. Ruang komunal antara living room, dining room, dan area kitchen begitu dekat dan saling terkoneksi dengan luas yang tak begitu besar, namun terasa sangat menyatu. Begitupun dengan area kerja yang sengaja dibuat terbuka tanpa pintu, dengan sebuah taman dalam ruang atau inner court di sampingnya. Area kerja ini memadukan unsur kayu yang hangat dengan desain yang tetap tertata elegan dari pemilihan detail interiornya. Sementara taman dalam ruang dengan skylight diciptakan untuk pencahayaan alami yang mumpuni. Walau porsinya kecil, namun kehadiran taman dalam rumah cukup menyegarkan suasana dan pandangan mata.